Pemirsa, Kementerian Perhubungan membuka kembali operasionalisasi semua moda transportasi, namun dengan pembatasan kriteria penumpang. Operasionalisasi semua moda transportasi itu mulai berlaku Kamis 7 Mei 2020 hari ini. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Nadia Utagalung dan juru kamera Feriska Immanuel. Nadia, apa alasan atau urgensi Kemenhub membuka kembali operasionalisasi semua moda transportasi di tengah pandemi virus corona? Ya, Patricia, mulai hari ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali membuka akses seluruh layanan moda transportasi umum di tengah adanya larangan mudik untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia yang sebelumnya ini tertuang dalam Permenhub nomor 25 tahun 2020. Dan menurut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwasanya kebijakan ini dilakukan agar perekonomian di Indonesia tetap berjalan meskipun memang setelah adanya keputusan itu muncul pro dan kontra lantaran memang untuk angka infeksi COVID-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan, justru meningkat, di mana data terakhir menunjukkan sekitar 12.700 orang yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia, kemudian yang meninggal 900 orang dan juga yang dapat disembuhkan sekitar 2.700 orang. Dan selain itu juga karena perjalanan ini yang diberlakukan ke seluruh daerah di Indonesia ini tidak terkecuali ke daerah-daerah atau wilayah yang sudah berstatus PSBB ataupun juga memiliki local transmission dan juga zona merah. Selanjutnya Budi Karya Sumadi sendiri ini juga mengatakan bahwasanya kebijakan ini dilakukan bukan untuk mengakomodasi masyarakat untuk pergi mudik atau pulang kampung, namun ia menyebutkan bahwasanya kebijakan ini merupakan pengecualian perjalanan yang diperluas atau bisa disebutkan sebagai perjalanan khusus. Pemerintah juga sampai saat ini belum memberikan keterangan bagaimana terkait evaluasi dari kebijakan ini nantinya, apakah nanti dengan adanya kebijakan ini jumlah penumpang di seluruh moda transportasi membludak dan justru membuat PSBB di beberapa wilayah yang sudah ditetapkan menjadi tidak efektif. Namun begitu memang tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sendiri juga sudah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 terkait bagaimana syarat dan juga kriteria masyarakat dapat melakukan bepergian keluar kota di tengah adanya larangan mudik ini. Di mana untuk kriteria yang pertama itu adalah pegawai yang bekerja di bidang pelayanan pertahanan, keamanan, dan juga yang lainnya. Kemudian juga masyarakat yang membutuhkan penanganan medis, kemudian masyarakat yang memiliki kepentingan mendesak seperti ada keluarga yang meninggal. Juga angkutan ini dibuka untuk pemulangan pekerja migran, WNI, dan juga yang lainnya. Selanjutnya untuk syarat ini masyarakat wajib menyertakan surat kesehatan yang menandakan bahwasanya orang tersebut ini bebas atau negatif dari COVID-19 dan ini harus diuji melalui tes PCR dan juga rapid test. Dan untuk surat kesehatan ini juga harus disertakan sebelum dan juga sesudah melakukan perjalanan. Selanjutnya syarat yang kedua adalah wajib menyertakan surat keterangan pekerja, misalnya untuk pegawai negeri sipil sendiri ini adalah setara dengan eselon 2 dan juga untuk swasta adalah setara dengan kepala kantor. Demikian Patricia, sementara kembali ke Anda. Ya, Nadia, singkat saja bagaimana kemudian pergerakan kendaraan pribadi dan bus di lokasi Anda melaporkan saat ini? Ya, baik Patricia, saat ini tepat kami di gerbang tol Bekasi Timur, kami melihat sejak pagi tadi memang sepi dilalui oleh kendaraan bermotor dan kami menemukan di sini ada lokasi untuk checkpoint PSBB yang diawasi oleh pihak dari TNI, Polri, dan juga Dinas Perhubungan. Dan ini masih dalam rangka untuk pengawasan PSBB. Tadi kami sempat menanyakan selain untuk pengawasan PSBB juga terkait dengan larangan mudik, sehingga terkait dengan keputusan yang sebelumnya diberikan oleh Menteri Perhubungan terkait diperbolehkannya transportasi umum untuk beroperasi kembali belum sampai diarahkan sampai di lapangan, begitu Patricia. Demikian, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Nadia Utagalung dan juru kamera Feriska Immanuel untuk laporan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.